Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati, juga pikiran kita menikmati hadirat Allah dalam perenungan firman Tuhan, edisi Jumat 5 April 2024, sebagai respon iman kita akan kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah memberikan kita semua kesempatan untuk menikmati hari baru yang Tuhan jadikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh besar setiamu ya Allah, yang kami rasakan dalam kehidupan kami ketika malam yang telah berlalu dapat kami lalui dengan peristirahatan yang begitu luar biasa kami nikmati, yang juga di dalam kasih karuniamu itu Engkau memampukan kami semua untuk bangun di pagi hari yang indah ini, menikmati hari pemberian yang Tuhan berikan, dan juga menikmati nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami datang meneduhkan diri kami di dalam hadirat-Mu, secara khusus di dalam sabda kebenaran firman-Mu yang akan menjadi rema, menjadi pelita bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, karuniakan kami telinga seorang murid yang setia untuk mendengarkan, tetapi juga setia untuk melakukan sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga firman yang kami dengarkan tidak berlalu dalam kesia-siaan, melainkan mengambil tempat dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk mempraktekkannya dalam setiap langkah juang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perenungan firman pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Demikian sabda Allah. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang panglima besar Mongolia yang sangat tersohor karena kemampuan perangnya. Dia adalah seorang panglima dari Mongolia yang mendirikan kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia. Bahkan ia dikenal sebagai panglima perang yang mampu mengalahkan ribuan musuh dan menjadi sangat terkenal. Nama panglima tersebut adalah Genghis Khan. Pada suatu kali setelah peperangan usai, panglima tersebut menyusuri sebuah sungai. Ia sangat haus sehingga ia mengambil air sungai untuk diminum dengan menggunakan kendi yang ia bawa. Tetapi pada saat ia mengambil air tersebut, burung Raja Wali kesayangannya menyenggol kendi tersebut sehingga terjatuh. Dan hal tersebut berulang kali terjadi sebanyak 3 kali. Karena hal ini dilakukan berulang kali oleh Raja Wali kesayangannya, akhirnya panglima pun tidak mampu mengendalikan kemarahannya. Lalu dibunuhnya Raja Wali setianya itu dengan sebilah pedang, dan kemudian matilah Raja Wali itu di hadapannya. Tetapi apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Sesaat setelah membunuh Raja Walinya, panglima pun berjalan menyusuri sungai hingga akhirnya sampai di mata air sungai tersebut. Betapa terkejutnya
saat ingin mengambil air minum, di mata air tersebut ternyata ada bangkai manusia yang telah membusuk. Akhirnya kemudian ia menjadi sadar bahwa Raja Walinya telah berusaha memberitahukan bahwa air sungai yang akan diminumnya telah tercemar oleh bangkai manusia. Saudara-saudara, Genghis Khan dapat mengalahkan banyak orang dalam sebuah peperangan, tetapi akhirnya ia kalah oleh dirinya sendiri. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penguasaan diri menjadi hal yang penting dalam kehidupan semua orang. Karena seringkali dalam kehidupan ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai gejolak keinginan hati dan juga pandangan mata. Keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu duniawi, yang kemudian semua itu berujung pada kebebasan yang tidak terkendali. Oleh sebab itu kita bisa melihat dalam ayat 25 bagaimana Rasul Paulus memberikan bagi kita ilustrasi tentang penguasaan diri. Ia ibaratkan penguasaan diri itu sama seperti seorang atlet pelari dan petinju. Seorang atlet yang baik akan berlatih dan menguasai dirinya sampai akhirnya mereka terbiasa untuk bertarung. Di dalam pertandingan tinju, seorang pemenang tidak akan menyerah walaupun mengalami pukulan berkali-kali. Demikian juga seorang pelari akan berusaha lari sampai ke garis finish. Oleh sebab itu Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus menang melawan hawa nafsu, mampu terbiasa dengan keadaan yang mendesak tanpa bersungut-sungut dan menjauhkan diri mereka kepada kehidupan yang penuh dengan dosa serta kedagingan mereka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara turut mengambil bagian dalam pertandingan atau dalam pekerjaan yang baik, supaya mereka terbiasa menguasai diri dalam hal yang baik. Sama seperti Paulus yang menghadapi begitu banyak tantangan dalam pelayanannya, tetapi dari tantangan itu ia melatih dirinya untuk mau terus mengambil bagian dalam pekerjaan pekabaran Injil. Ia menguasai dirinya sehingga ia tidak menjadi kompromi dengan keinginan-keinginan duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang syarat akan dosa. Begitu banyak tawaran-tawaran dalam dunia ini yang bisa saja membuat iman kita goyah, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melatih tubuh dan melatih diri kita, yaitu dengan cara melibatkan diri dengan segala hal yang dapat membangun hidup rohani kita. Misalnya bersekutu dalam jemaat, bersekutu bersama dengan keluarga kita. Kita juga membutuhkan komunitas di mana kita dapat bertumbuh dengan benar, mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Allah. Sehingga dari hal ini kita kemudian memahami bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tetapi segala keinginan jahat yang ada di dalam diri setiap kita. Rasa malas, hawa nafsu, kedagingan, ketidaksetiaan, kesombongan, iri hati, amarah, benci, dan juga dendam. Dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah musuh terbesar di dalam kehidupan kita yang bisa saja merusak, bukan hanya merusak relasi kita dengan sesama, tetapi juga merusak relasi kita dengan Allah, bahkan dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam melatih diri kita harusnya memiliki tujuan yang jelas dan tentunya bernilai kekal. Karena penguasaan diri hanya dapat terjadi jikalau kita melatih diri kita dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, dan tentunya juga hal-hal yang bernilai kekal yang membawa kita pada tujuan yang kekal, yakni kehidupan yang kekal yang disediakan Allah bagi kita. Amin.
Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta kekudusan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk sabda kebenaran-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini, yang akan menjadi terang pelita bagi langkah kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lalui. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk tidak saja mendengar dengan baik, tetapi kami juga senantiasa dimampukan untuk menjadi para pelaku firman yang setia. Terima kasih ya Allah. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lalui, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan kami. Ya Bapa, sesungguhnya kami tidak akan mampu menjalani hari ini tanpa pertolongan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan serta kesehatan. Bahkan tanamkan selalu kebenaran-Mu dalam hati setiap kami. Dan kami percaya bahwa inilah semua yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan benar, secara khusus di sepanjang hari yang akan kami lalui pada saat ini. Kami juga mendukung saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang juga berada di daerah-daerah rawan perang, yang sedang mengalami bencana alam, bahkan juga mengalami guncangan-guncangan hidup setiap pergumulan-pergumulan yang dialami. Kami datang mempertaruhkannya di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa di dalam semua yang Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menang atas setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Oleh karena kami mengandalkan Engkau, kami bersandar dan kami menaruh pengharapan iman kami hanya kepada Engkau. Kuatkan kami ya Bapa, hiburkan setiap kami, supaya perjalanan yang begitu pahit ini akan kami mampu lalui dengan pertolongan dan topangan kasih yang hanya berasal daripada Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia pada hari ini, yang menikmati kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Bapa, biarlah semua hal yang sudah Tuhan kerjakan menjadi alarm, bahkan menjadi pengingat bagi kami bahwa Allah senantiasa setia, Allah senantiasa mengaruniakan dan mengerjakan segala hal yang terbaik di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga ketika kami mengalami hal yang menyukacitakan hidup, kami tidak berbangga diri, kami tidak menyombongkan diri, tetapi kami senantiasa melihat semuanya itu di dalam anugerah dan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan. Terima kami yang datang menaikkan syukur dan syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.